Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kelas Instrumentasi A 2018. Saya Alia. Perkenalkan, nama saya Kevin Kerlangga. Saya Caesar. Saya Amadeo. Saya Ahmad Nurul Hidayat. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu alat pengukuran kualitas udara yang bernama Chemiluminescence NO NO2 NOx Analyzer model APM42ITL. Nah, sebelum tahu lebih lanjut mengenai alat itu, mari kita tahu terlebih dahulu mengenai apa sih kualitas udara itu. Adalah tingkat seberapa bersih atau seberapa terpolusinya udara yang kita hirup di sekitar kita. Acuan kualitas udara dihitung dari 5 polutan utama, yaitu ozon di permukaan, bahan partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Dikarenakan 5 macam polutan tersebut sangat berbahaya dan dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar, maka diperlukan alat yang dapat menghitung atau mendeteksi polutan tersebut. Salah satu alat yang dapat mendeteksi polutan NO2 adalah Chemiluminescence NO2 NOx Analyzer model IPM42ITL. Alat ini digunakan untuk mengukur konsentrasi NO, NO2, NOx yang memiliki tingkat ketelitiannya 1 ppb atau 1 parts per billion. Range yang dapat dihitung yaitu 0 sampai 50 parts per billion hingga 200 parts per billion. Jika dalam satuan luas yaitu 0 sampai 10 hingga 500 mikrogram per meter kubik. Suhu operasionalnya berada pada 15 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Nah, selanjutnya bagaimanakah prinsip kerja alat ini? Secara umum, alat ini bekerja dengan bereaksinya gas nitrit oksida atau NO dan ozon atau O3 untuk menghasilkan luminesensi karakteristik dengan intensitas yang berbanding lurus dengan konsentrasi NO. Secara khususnya, reaksi yang dilakukan adalah antara NO dengan ozon untuk menghasilkan NO2 dan oksigen. Pertama-tama NO2 harus dikonversi menjadi NO oleh konverter molybdenum yang dipanaskan hingga 325 derajat Celcius. Kemudian, sampel dari ambient air akan dimasukkan ke dalam trace level melalui sekat sampel. Kemudian, sampel akan mengalir menuju ruang reaksi di mana sampel akan bercampur dengan ozon untuk pembacaan NO. Ozon bereaksi dengan NO dalam sampel untuk menghasilkan molekul NO2 tereksitasi. Sebuah tabung photomultiplier atau PMT yang ditempatkan di pendingin termoelektrik akan mendeteksi pendaran yang dihasilkan selama terjadinya reaksi. Kemudian konsentrasi antara NO dan NOx yang telah tercatat akan disimpan ke dalam memori dan seluruh hasil reaksi, yaitu hasil konsentrasi yang telah tercatat, akan ditampilkan pada layar display. Kemudian, bagaimana cara melakukan pengukuran menggunakan alat ini? Alat ini merupakan alat otomatis yang akan melakukan pengukuran secara otomatis pula. Dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pengukuran adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah pasang instrumen dengan baik. Kemudian setelah instrumen berhasil dipasang dengan baik, nyalakan instrumen dengan menekan tombol on. Setelah itu, setelah instrumen berhasil dinyalakan, diamkan instrumen terlebih dahulu selama 90 menit untuk melakukan stabilisasi. Setelah itu, lakukan pengaturan pada instrumen, seperti halnya melakukan pengaturan waktu, metode kalibrasi, mode untuk pengukuran, dan sebagai macam pengaturan yang diperlukan lainnya. Setelah itu, lakukan multi-point kalibrasi, dan setelah kalibrasi berhasil dilakukan, instrumen dapat langsung memulai pengukuran dan hasil pengukuran akan langsung muncul pada layar display. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian penting dari EPM model 42 ITL. Yang pertama ada sample bulkhead, berfungsi sebagai tempat masuknya udara sampel yang akan dianalisa oleh penganalisa. Kemudian dari sample bulkhead melalui kapilari langsung menuju ke mode solenoid valve. Sekat ini berfungsi sebagai penentu apakah udara sampel akan melalui konverter NOx mode atau langsung menuju ke konverter NO mode. Kemudian ada molybdenum NO2 to NO converter. Sesuai dengan namanya, konverter ini digunakan untuk mengubah molekul udara dari NO2 ke NO. Kemudian ada ozonator. Ozonator digunakan untuk menghasilkan ozon yang akan bermanfaat untuk reaksi chemiluminescence. Kemudian ada pre-reactor chamber dan reaction chamber. Pre-reactor chamber digunakan untuk menghasilkan pembacaan nol, sedangkan reaction chamber
merupakan ruang reaksi antara ozon dengan sampel udara untuk menghasilkan pembacaan NO level. Kemudian ada photomultiplier tube yang digunakan untuk membaca emisi cahaya yang dihasilkan dari reaksi chemiluminescence dari sampel udara. Kemudian ada exhaust bulkhead, yaitu saluran pembuangan dari hasil sampel yang telah dianalisa. Yang selanjutnya adalah kalibrasi. Tujuan kalibrasi adalah untuk mendapatkan informasi penting dalam menilai kemampuan alat ini menghasilkan akurasi, presisi, dan linearitas untuk memenuhi kriteria batas N yang telah ditentukan, yaitu akurasi tidak lebih dari 2%, stabilitas tidak lebih dari 0,5 nilai Hz, dan koefisien determinasi lebih dari 0,990. Kalibrasi alat ini dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan CSG atau Certified Span Gas yang tertelusur ke sistem satuan internasional. Cara yang pertama yaitu di menu utama, pilih kalibrasi, lalu lakukan setup sebagai berikut. Centang cek 0 atau span, lalu centang NO2 koefisien, centang NOe koefisien, lalu tekan tombol kalibrasi. Lalu pastikan sampel udara sampai 0 sampai bacaan sudah stabil. Kalibrasi gas analyzer merupakan sistem pembacaan langsung yang dipengaruhi oleh volumeter, resolusi gas analyzer, stabilitas, dan CSG itu sendiri. Maka perhitungan ketidakpastian gabungan sudah pasti ada dan yang disebabkan oleh banyak faktor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan alat chemiluminescence NO2 Analyzer EPM 42 ITL. Cara pemeliharaan yang pertama adalah membersihkan casing luar. Membersihkan casing luar dapat menggunakan kain lembab dengan hati-hati agar label-label tidak rusak. Lalu selanjutnya, pemeriksaan dan pembersihan sirip termoelektrik pendingin. Sirip termoelektrik pendingin harus dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama, matikan instrumen terlebih dahulu. Lalu yang kedua, lepas penutup instrumen. Yang ketiga, temukan pendingin PMT. Yang keempat, tiup sirip pendingin menggunakan udara bertekanan bersih atau bisa menggunakan vakum. Lalu selanjutnya, jika perlu gunakan sikat kecil untuk menghilangkan debu-debu yang tersisa. Lalu yang terakhir, pasang kembali penutup sambungan kabel daya dan nyalakan kembali alat. Lalu yang selanjutnya, pemeriksaan dan pembersihan filter kapas. Cara langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan dua pelindung kipas dari kipas dan lepaskan filter. Lalu yang kedua, siram filter dengan air hangat dan biarkan kering. Pembersih yang bersih dan bebas minyak akan membantu proses pengeringan. Lalu, tiup filter hingga bersih. Lalu selanjutnya, pasang kembali filter dan pelindung kipas. Nah, bagaimana penjelasan kelompok kami tentang alat ini? Sudah paham kan? Selain itu, masih banyak alat pengamatan kualitas udara seperti SO2 Analyzer, Ozone Analyzer, HV Sampler, dan lain-lain. Semua alat tersebut digunakan sebagai penunjang didapatkannya data kualitas udara dengan kualitas yang baik. Sekian penjelasan kami mengenai EPM model 42 ITL. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.